Halo, kamu sedang menonton podcastnya Wai bersama aku Wai. Dan aku Tania, istrinya Wai with Books. Dan kali ini kita akan ngobrolin bukunya Kazuo Ishiguro yang berjudul Clara and the Sun. Yang kalau kamu bacanya sebelum menikah, mungkin bisa bikin kamu bertanya-tanya, mau punya anak gak ya? Hah? Selamat menonton. Kalau episode sebelumnya kita ngobrolin tentang pasangan, kayaknya lebih seru kalau kita ngobrolin tentang anak di episode ini kali ya. Biar sepaket. Biar sekalian. Iya, sekalian. Terus aku kepikiran bukunya Clara and the Sun. Judul bukunya Clara and the Sun, bukunya Kazuo Ishiguro. Yang padahal sebenarnya bukunya bukan tentang anak atau parenting. Emang bukunya tentang apa sih? Coba kamu bacain dulu sinopsisnya biar pada tahu. Okay. From her place in the store, Clara, an artificial friend with outstanding observational qualities, watches carefully the behavior of those who came in to browse and of those who pass in the street outside. She remains hopeful a customer will soon choose her, but when the possibility emerges that her circumstances may change forever, Clara is warned not to invest too much in the promises of human. Oke, jadi intinya dari mana anaknya ini? Satu-satu, Bu. Oke. Jadi intinya di dunianya Clara and the Sun ini dijual teman artifisial, robot itu yang bertugas menjaga anak-anak beneran untuk bertahan hidup gitu kali ya. Untuk main juga. Untuk bermain ya, pokoknya menjaga sebagai neni dan sebagai teman bermain. Di dunia Clara and the Sun ini, anak-anak ini sudah dimodifikasi, bisa dibilang begitu kali ya, untuk bisa bertahan hidup atau excel menjalani hidup. Jadi orang-orang berprivilege sih sebenarnya ya. Nah, cuman dalam proses modifikasinya ini ada chance lain selain bisa, kalau berhasil bisa jadi orang hebat, terus ya orang-orang yang berhasil sukses. Nah, kalau nggak berhasil ini resikonya adalah kematian. Oke. Nah, itu yang bikin aku jadi malah kepikiran tentang parenting dan anak sih. Jadi muncul pertanyaan nih, gimana sih kalau itu ada nih di zaman sekarang? Kamu akan memilih apa untuk Saga? Aduh. Saga nama anak kami. Aduh, sebenarnya aku gak tahu harus jawab apa. Udah selesai baca ini pun, terus kita obrolin ini dan kamu tanya itu ke aku langsung, aku masih gak tahu harus jawab apa. Instingnya sih langsung pengen gak mau ya, karena resiko terbesarnya kalau gagal kan kematian. Siapa sih yang mau anaknya? Tapi di satu sisi di buku Clara ini kan latarnya udah entah abad keberapa, udah canggih banget kan dunia, dan udah super excel di segala hal gitu. Nah, jadi proses memperkaya atau modifikasi di anak-anak ini tuh sebenarnya membantu mereka untuk bisa lebih adaptif, supaya bisa lebih sukses, dan katanya mah agar bisa bahagia gitu kan hidup di sini. Karena kesempatannya atau peluang untuk bisa menjadi hidup lebih baiknya lebih besar kalau kamu dimodifikasi. Jadi mempertimbangkan hal itu, aku semacam kepikiran, apakah aku tega mengambil opsi atau peluang kesempatan anak aku untuk bisa menjalani hidup lebih baik kan? Kayak jujur aku gak tahu sih harus pilih apa sampai sekarang. Itu tuh keputusan berat karena itu bakal mempengaruhi kehidupan Saga seumur hidup. Betul. Kalau kamu emang bisa nentuin, kalau kamu yang disuruh ambil keputusan itu, kamu akan ambil apa? Mungkin emang insting orang tua kan emang harusnya memberikan yang terbaik buat anak-anaknya kan. Tapi di sisi lain ya sebenarnya anak sendiri punya kehidupan mereka sendiri yang segala keputusannya aku tipe yang merasa harus dikembalikan lagi kepada anaknya lagi gitu kan. Jadi emang hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah mengajarkan bagaimana anak-anak kita bisa memilih dengan segala konsekuensinya dan siap menerima konsekuensinya. Jadi itu sebenarnya kali ya yang PR kita buat Saga. Itu yang aku pikirin sih. Waktu aku juga nggak bisa milih kan, makanya. Tapi agak jahat sebenarnya jadi kembalikan ke anak. Tapi secara tidak langsung itu juga bikin tantangan sendiri kan. Kayak seberapa besar sih kamu percaya sama anak gitu. Iya, itu jadi kayak pengingat buat kita bahwa
pada akhirnya kehidupan anak kita itu ya milik dia kan. Betul. Utamanya itu, jadi segala hak dia itu harus berdasarkan maunya dia. Jadi sebagai orang tua tentu, apalagi aku pribadi, aku akuin ada masa-masa di mana aku ngerasa aku patut, berhak atau harus menentukan suatu hal untuk Saga kan, mengambil keputusan untuk dia, apalagi sekarang dia masih kecil gitu. Tapi nggak menjadikan aku berhak atas hidupnya seumur hidup kan. Untuk segala macam keputusan yang dia ambil kelak, itu tuh sebenarnya hak utamanya ada di dirinya sendiri gitu, di Saga sendiri gitu. Dan ini emang buku ini emang jadi pengingat yang baik sih, bahwa pada akhirnya kehidupan anak kita tuh ya milik dia gitu. Walaupun kita sebagai orang tuanya bukan berarti kita berhak untuk memutuskan apalagi hal yang sebenarnya amat sangat bisa mempengaruhi kehidupannya seumur hidup gitu. Nah, menariknya lagi di sini nih kan sebenarnya kayak aku paham betul ibunya ibunya Josie ya, anak yang dijaga Clara ini. Nah, ibunya Josie itu mengambil keputusan seperti itu. Naluri dia untuk melindungi anak, begitu juga untuk mengambil pilihan yang paling terbaik buat anak gitu. Tapi dia menyembunyikannya kan, seakan kayak menyembunyikan berbagai macam hal kan. Mulai dari prosesnya, terus kemungkinan kalau ini bisa gagal dari anaknya, dan anaknya di sini menunjukkan kebaikan hati bahwa dia memaklumi ibunya. Aku ngerasa sedih banget sih pas sampai ke part bahwa anaknya tuh memaklumi dan menerima ibunya mengambil keputusan seperti itu. Tapi aku jadi dapat pengingat lagi kalau terbuka itu menjalin komunikasi juga penting kan. Betul, itu juga pengingat yang penting banget sih di buku ini ya. Kayak sebagai orang tua tuh kayak kita menganggap kayak anak kecil tuh nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi ada insting menutup-nutupi dengan alasan ya orang tua tahu yang terbaik. Padahal kalau setelah menjalaninya kayak sebenarnya kita yang lebih banyak belajar juga kan sama anak gitu kan. Betul. Itu sih emang poin penting yang aku tangkap juga sih di buku ini. Kayak mudah bagi orang tua untuk merasa kita hidup duluan, kita lebih tahu, kita tahu lebih banyak hal dari dia, dan dia masih kecil jadi mungkin dia nggak ngerti. Padahal kan sebenarnya secara fitrah tuh mereka amat sangat cerdas, bisa belajar kan. Dan kita pun jadi belajar banyak kali ya. Betul. Jadi ya itu bikin aku pengen bisa menjalin komunikasi lebih baik sih dengan Saga. Iya. Baik lagi komunikasi ya. Komunikasi sama anak pun harus komunikasi. Harus. Iya. Tapi kayak mikirin satu topik ini aja kayak aduh berat banget punya anak gitu kan. Kebayang nggak kalau kamu baca buku ini sebelum kita menikah dan punya anak nih. Jadi gimana? Ada kepikiran nggak buat nggak punya anak? Soalnya emang berat banget ya punya anak, Bu. Berat banget. Tapi sebenarnya mungkin kenapa kita setelah membaca ini dan langsung kepikiran tentang parenting, tentang anak, mungkin karena kita udah punya anak kan. Iya betul. Kayak pas kalau aku mencoba memposisikan diri aku ketika misalnya aku single nih atau baru awal nikah sama kamu lalu baca ini, mungkin yang pertama kali itu kerasakan tentang Claranya, tentang betapa rumitnya kehidupan di dunia yang udah advance itu. Terus kayak baru mungkin akan masuk ke dinamika Josie dan ibunya ini gitu, dan keputusan-keputusan yang diambil ibunya buat Josie. Kalau saat itu aku juga jadi bisa langsung merelasikan kepada ternyata peran orang tua segitunya ya gitu. Mungkin kalau aku boleh jujur-jujuran nih, aku akan mempertimbangkan ulang keputusan aku untuk punya anak. Karena kamu tahu kan, ini kan salah satu hal yang kita obrolin juga ya sebelum menikah, betul. Tentang apakah kita akan punya anak atau enggak. Dan pada saat itu tanpa ada keraguan kan, ragu gak sih aku waktu itu? Enggak kan? Enggak. Aku bilang aku mau punya anak. Dan mungkin 2. Kayak aku sama kakakku dulu 2, kamu juga sama adik 2 gitu. Jadi aku ngerasa 2 itu cukup. Tapi kemudian setelah punya anak 1, menjalaninya, baca buku parenting, wah sekali. Jadi sekarang sampai merasa 1 cukup. Tapi kalau boleh jujur ya itu, kalau aku memposisikan kalau aku baca ini sebelum punya anak, terus aku merasa dan jadi paham dan jadi sadar betapa peran jadi orang tua atau jadi ibu itu sebesar itu, aku mungkin akan agak jiper dulu gitu loh. Kayak aku mempertanyakan diri aku lagi, aku bisa gak ya? Dan kalau ternyata jawaban aku pada saat itu adalah aku belum bisa atau belum siap nih, kayaknya mungkin aku akan ajak kamu ngobrol yang lain. Iya benar sih. Tapi memang ya kehidupan begitu ya berjalan. Ya jadi punya anak adalah salah satu hal
yang paling luar biasa yang terjadi pada hidup kita ya. Iya. Dan ya memang kalau dibilang berat, tapi ya kita sudah memutuskan jadi emang harus beli yang terbaik. Jadi emang jadi segala hal jadi banyak belajar lagi gitu ya. Nah, aku juga jadi penasaran nih, kalau kamu gimana? Kan kayak sama pertanyaannya, kayak kalau kamu baca ini sebelum kamu menikah atau pas lagi single, apakah ini akan membuat kamu berpikiran atau memposisikan diri sebagai orang tua, terus akan pertanyakan lagi, apa kamu mau punya anak? Ya, siap punya anak. Mungkin bisa dibilang kayak karena aku hidup di masa yang lama, masih lahir, Tua. apa ya, hal-hal seperti ini tuh zaman kita, apalagi maksudnya di sekitar aku tuh tidak dipertanyakan apakah kamu punya anak gitu kan, sebenarnya tidak dipertanyakan secara gamblang gitu kan. Kayak ya udah, kehidupan manusia tuh step-stepnya begitu gitu kan. Atau sebenarnya nggak dipertanyakan secara gamblang, tapi simply kamu udah ketahuan kamu udah nikah, pas ketemu yang lain kan ditanya kapan punya anak. Iya betul. Dan pertanyaan gampang sebenarnya. Dan nggak ada yang ngajarin bener-bener kayak bilang punya anak tuh susah loh. Iya, walaupun dia tahu sih ada selentingan, cuman apa ya, mungkin sudah tertanam di kepala gitu ya, habis nikah nih punya anak gitu kan. Kalau anak-anak zaman sekarang kan lebih banyak ilmu pengetahuannya tuh, informasi yang didapat tuh lebih luas, jadi kayak pertanyaan-pertanyaan tuh lebih mendalam gitu, emang benar-benar dipertanyakan. Kalau aku merasa, apalagi aku dari kota kecil, kampung bahkan, kayak ya nggak nyampe di otak aku pemikiran seperti itu gitu sih. Jadi kalau baca buku ininya sebelum kita menikah dan punya anak, ya tetap jadi bahan obrolan sih jadinya. Jadi bahan obrolan yang emang menarik buat diobrolkan dan harus diobrolkan ya. Dan harus diobrolkan. Gitu. Itu juga salah satu saran dan tips ya. Kayak untuk yang menikah jangan segan-segan untuk ngebahas ini gitu. Tapi balik lagi keputusan untuk jadinya mau punya anak atau enggak itu beneran akan tergantung masing-masing orang kan. Kita pribadi sih kayak mengutamakan komunikasinya ya. Betul. Kayak yang penting diobrolin, terbuka apapun pikirannya, apapun ketakutan itu. Karena kalau misalnya nih kayak kita pribadi kan bukan yang, ya itu aku setuju sih sama yang kamu bilang, kita berdua ini mungkin termasuk generasi lama yang nganggap bahwa tahapan kehidupan seorang itu perempuan laki-laki menikah kemudian punya anak. Kayak kita bukan generasi yang mungkin pertanyakan kenapa harus punya anak gitu. Betul. Ya kan? Nggak tahu bahwa pilihan itu ada. Nggak tahu bahwa pilihan itu ada gitu. Karena kita ngerasa umumnya normalnya itu ya udah nikah itu langsung punya anak gitu. Nah jadinya pada saat itu pun aku pribadi nih, jujur aku abis menikah sama kamu ya udah berpikir akan jadi orang tua ketika punya anak, bersiap-siap jadi ibu, tapi memang baru baca parenting dan lain-lainnya ketika benar udah tahu positif kan ya. Iya, betul. Kayak heboh pas udah tahu oh positif, terus kemudian cari-cari tahu, membuku, dan iya aja gitu loh pas tahu ternyata ilmu pengasuhan begini. Dan dari teorinya aja udah terlihat berat. Kaget sih, kayak culture shock, kemudian perlu adaptasi. Ya nggak mau naif juga, ada sempat momen-momen yang down, ngerasa bisa nggak ya, ragu, sedih karena kayak kok kayak aku nggak bisa ngasih terbaik. Itulah, jadi beneran banyak banget upside downnya. Kayak semakin banyak tahu tuh kadang memang bisa jadi bikin semakin nggak pede. Tapi di satu sisi sebenarnya ketika secara teori atau secara ilmu udah banyak, itu at least bisa ngebantu kita mempersiapkan diri atau balik lagi ke diri kita, mau siap atau enggak pertanyaan. Iya, dan itu sih jadi ya yang jadi catatan juga, pengasuhan tuh ya kayak long life learning gitu kan. Yes. Nggak pernah berhenti dan bisa didapetin dari mana aja, termasuk buku Clara and the Sun yang sebenarnya bukan tentang itu, tentang artificial friend. Nah, artificial friend dan banyak hal-hal tentang kemanusiaan yang juga sangat kuat sebenarnya. Cuman ya bapak-bapak, ibu-ibu ini segala hal bisa nyangkut ke anak gitu ya. Itu obrolan kami tentang Clara and the Sun, Kazuo Ishiguro, yang dihubungkan dengan pengasuhan. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi obrolan kami tentang Clara and the Sun, karya Kazuo Ishiguro. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu kepikiran pengen punya anak nggak? Kasih tahu dong alasannya di kolom komentar.
Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe ke Potluck Podcast Kolektif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.